Ayo, iya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita akan saat teduh terlebih dahulu. Sama-sama katakan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan
tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sebab Dia Allah turut bekerja dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk nyatakan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari bersorak, mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab besar kuasanya, Dia berturut bekerja atas hidup kita. Sama-sama katakan, Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Sama-sama katakan, bagi yang berjalan, bagi yang berjalan, katakan jemaat Tuhan, melangkah sesuai panggilannya. Rencana indah diberikan Dia. Katakan, bagi kita yang percaya. Katakan sama-sama, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang percaya. Katakan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan dalam imanmu, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala
Sama-sama katakan, oh, aku berserah penuh semua kebaikan-Mu bagi yang percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal, ku datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Katakan sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. 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 Allah turut bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan yang ada, yang hadir di sini, yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Ada? Shalom, selamat datang di gereja GBS Namo Tower. Kiranya kita bisa dapat rindu beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk saudara yang setia, kita sama-sama berdoa, karena doa itu adalah besar kuasanya. Amin. Amin. Kita berdoa untuk GBS Namo Tower ditambah jemaatnya. Sama-sama percaya, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, mari memuji nama Dia lebih lagi, saudara. Sebab Dia sanggup melakukan segala perkara buat kita, saudara. Oh, sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dari awal, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Katakan, melakukan segala dulu, sekarang, sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Kuasanya tak berubah. Hey, kuasanya tak pernah berubah. Mari umat percaya, sama-sama katakan dari awal dalam imanmu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, saudara, telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya, sediakan bagi yang percaya dan mengasihi Dia. Mari umat percaya katakan, Allah sanggup melakukan segala
sama-sama. Allah sanggup. Boleh kiri kanan, ayo katakan. Hey. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perubahan. dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Katakan, Melakukan segala perkara. yes, segala perkara kau tanggung Tuhan Yesus. Dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, saudara, sampai selamanya. Sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, hey, selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan sekali lagi, Allah sanggup. Katakan, segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, hey, segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan sama. Dulu, sekarang, dan sama. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tak berubah lagi kita. Yang percaya sorak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang Tuhan Yesus, lebih lagi kepadamu Yesus. Sebab Engkau Tuhan Allah bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau bersekutu dan berdoa kepadamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah turut bekerja atas kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan memberikan waktu yang tepat bagi kami Yesus. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebab hanya Kau Tuhan yang jadikan kami. Katakan dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Haleluya. Tuhan untuk bekerja, yang
yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, umat percaya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Katakan menjawab lebih dari yang ku harap. dengan tangannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Haleluya. Di waktu yang tepat. Mari sembah Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama katakan, angkat suaramu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Katakan saudara, mari angkat tanganmu, mari sembah dengan caranya. Di waktu yang tepat, biar musik saja menyembah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah, menyembah. Mari angkat suaramu. Kau yang punya kuasa atas kami Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami bersekutu bagimu Tuhan Yesus, tangan kami terangkat hanya bagimu Yesus. Ya Rabbi ya saudara, bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Sama-sama katakan Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan. Lebih lagi katakan saudara, Yesus menjawab lebih dari yang ku harap. dengan caramu Tuhan Yesus, Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dalam imanmu, Yesus mendengar. dari yang ku doakan. Kau mendengar doa kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caramu Tuhan, Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Tanganmu terangkat bagi Yesus. Dengan tanganmu Tuhan, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita mengangkat tangan kita bagi Yesus. Ya Rabbi ya saudara, bala 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 bala. Oh, Kau Tuhan yang termulia. Haleluya. Yesus mengadilah, mengadilah. Kuasa doa Tuhan Yesus. Haleluya. Menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami. Doa mengubah segala sesuatu bagi kami Yesus. Ya Rabbi ya saudara, bala 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 bala. Sama-sama katakan Yesus mendengar. lebih dari yang Katakan
lebih lagi. Mari angkat tanganmu dan suaramu nyatakan. Yesus menjawab Haleluya. dari yang ku harapkan, dengan caranya di Waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. waktu semua. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Yesus adalah Raja segala raja bagi kita. Mari kita mengangkat lagu ini lebih lagi. Tangan kita terangkat bagi Yesus. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kayak mendengarkan doa kami, Yesus. Katakan lebih lagi. Katakan lebih lagi, saudara. Yesus mendengar doa. Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus. menjawab lebih dari yang ku harapkan, Dengan caranya dengan caranya di waktu yang tepat. ku kan melihat Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari menyembah Yesus. Ya Rabbi ya sandal bala 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 bala. Ya Rabbi ya sandal bala 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 bala. Mari angkat suaramu, tanganmu, sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Kami memuji Engkau. Ya Rabbi ya sandal bala 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 bala. Yang bisa berbahasa roh sekarang juga. Mari menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya. Tangan kami terangkat hanya bagimu, Yesus. Kau kebanggaan bagi kami. Kau sumber pengharapan bagi kami. Mengadilah, mengadilah, mengadilah. Apapun yang kami doakan Tuhan Yesus, pergumulan kami Yesus, Kau yang berkehendak atas kami Yesus. Ya Rabbi ya sandara bataka Rabbi.
Kami terangkat bagimu Yesus, datang menyembah Kau. Nyatakan Tuhan, jadikan rumah doamu Yesus. Haleluya. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah bagi tuamu. Agar semua suku bangsa Menyembahmu Yesus. menyembahmu. Jadikan kami Jadikan aku Tuhan, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hanya Kau. haleluya. Ini rindu kami Tuhan, jadikan kami rumah doamu Tuhan. Haleluya. 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 Ya rala barala Ya Rabbi, ya Shandara balaba. Shatakarala barala 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 barala. Shatakarala barala 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 Ya Rabbi, ya Shandara balaba. Ya Rabbi, ya Shandara balaba. Haleluya. Oh ya Rabbi, takara Rabbi, ya Shandara balaba. Di diarala Tuhan termulia. bawa kami dekat, bawa kami dekat Tuhan, menikmatimu, menikmatimu Tuhan. Oh
tengah-tengah kami. Ya Rabbi Yesus. Memberikan pengertian demi pengertian Tuhan. Pimpin kami pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kuasai setiap pribadi lepas pribadi kami tahu Tuhan. Biar pagi hari ini tidak ada satupun dari kami yang melewatkan Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Urapi setiap kami, urapi telinga kami untuk boleh mendengar. Pikiran kami untuk boleh dibaharui dan hati kami Tuhan. Menjadi tanah yang paling subur untuk boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Rapi hamba-Mu, rapi kami semua Tuhan. Yang mengundang Roh Kudus untuk boleh bergerak leluasa di tempat ini, di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you worship team. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan suaranya bisa lebih keras. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di sepanjang minggu ini? Luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, tanpa kita sadari kita udah ada di pertengahan tahun 2026. Bukankah Tuhan itu baik ya Bapak Ibu? Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, kadang-kadang ada waktu-waktu di mana kita berpikir bisa nggak ya, sanggup nggak ya ngejalanin hari-hari gitu. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya itu semua karena Tuhan, amin. Nah, di sepanjang bulan ini gereja kita memiliki sebuah tema yang akan menuntun kita bersama-sama. Temanya itu bicara soal koneksi ilahi melalui doa ya. Nah, kalau saya mau tanya, ada berapa banyak di antara kita yang setiap hari itu berdoa? Paling enggak waktu makan lah ya berdoa, betul ya. Mau tidur, bangun tidur gitu ya. Nah, pastilah kita berdoa ya. Nah, ada sebuah definisi atau ada sebuah pengertian di dalam kita orang Kristen tentang doa. Biasanya kita orang Kristen bilang doa itu sama dengan nafas hidup. Nah, sekarang coba saya tantang, adakah di antara kita yang bisa menahan nafasnya 5 menit aja? Paling kuat mungkin berapa detik gitu ya, 10 detik itu udah megap-megap kita ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah berdoa, kita jarang berdoa, sebenarnya secara rohani kita sedang mati. Kita nggak nafas Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas. Nafas hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya. Jadi kenapa masalahnya ada banyak orang yang rajin datang ke gereja, bahkan juga mungkin baca Alkitab jalan terus ya. Tapi kalau kehidupan doanya nggak dijaga, biasanya itu kadang-kadang akan ngalamin yang namanya kekeringan secara spiritual, secara rohani. Walaupun sering baca Alkitab, tiap minggu ke gereja, doa puasa, kadang-kadang kalau badai datang dalam hidup ada tekanan, bisa goyang juga. Benar enggak? Ada yang ngalamin kayak gitu. Nah, jadi doa itu bukan sekedar kewajiban kita secara agamawi. Oh, karena kita orang Kristen kita harus berdoa, bukan Bapak Ibu. Tapi kita harus sadar bahwa doa itu adalah cara kita untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan. Ya kan? Doa itu adalah cara di mana kita itu membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Menerima kekuatan, menerima petunjuk dan bahkan juga mengalami karya-karya dalam hidup kita. Nah, kenapa doa itu penting Bapak Ibu? Doa itu penting di dalam Mazmur 145 ayat 18 ya. Firman Tuhan katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, Yakobus 4 ayat 8 juga ngomong gini Bapak Ibu, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Nah itu ya, jadi Tuhan itu gak hanya menginginkan kita tahu tentang Dia, tahu firman-Nya, tapi Tuhan itu lebih rindu kita itu kenal pribadinya. Ada yang udah kenal Tuhan yang kita sembah secara pribadi?
Mungkin kita tahu ya, oh Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu penyabar, Tuhan itu gak cepat marah, Tuhan itu setia. Tapi ada yang ngalamin itu gak dalam kehidupannya? Kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Bagaimana caranya kita ngalamin? Adalah dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu, nah hubungan yang dekat Bapak Ibu gak bisa dibangun kalau gak ada komunikasi. Siapa ya di sini yang hadir suami dan istri? Coba kalau di rumah suami istri nggak ngomongan, tahu apa isi hatinya? Tengok-tengokan aja gitu tahu. Bisa salah ya, walaupun orang Medan katanya punya slogan, anu ambilkan dulu apa itu, bisa pas katanya gitu ya. Tapi kan nggak bisa kan, semua harus diomongin Bapak Ibu. Ya sama, Tuhan juga kayak gitu sama kita. Tuhan itu rindu punya hubungan pribadi dengan kita. Karena apa? Karena kita ini milik kesayangannya, anaknya, ahli warisnya. Jadi kalau kita itu anak, ibarat bapak sama anak, kalau nggak pernah ngomongan, tahu nggak isi hatinya? Orang tua tahu nggak isi hati anak kalau nggak pernah diajak ngomong? Nggak akan tahu. Akhirnya jadinya sering korslet hubungannya, betul nggak? Korslet kan? Suami istri sering korslet, berantem gara-gara nggak omongan. Istri pikir gini, harusnya dia tahu dong Bu. Masa aku diem dia nggak tahu aku kenapa. Masa aku datang suami bilang, ya aku kan nggak dukun Bu. Nggak tahu isi hatinya wanita. Makanya ada lagunya siapa tuh, Ari Lasso, karena wanita ingin dimengerti katanya. Mana kita harus ngomong, kalau kita nggak senang kita ngomong. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita rindu mengenal pribadinya Tuhan, kita harus sering ngomong sama Tuhan. Melalui apa? Doa. Jadi tujuan utama doa itu bukan hanya kita pengen dapat sesuatu sama Tuhan, itu baik ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih. Tapi yang lebih utama adalah supaya kita itu kenal pribadinya Tuhan itu sendiri. Ya. Banyak orang datang sama Tuhan, wah kalau udah ada masalah, pergumulan, dililit utang, sakit yang parah, sibuk cepet-cepet cari hamba Tuhan, doakan anakku ya Pak. Mau ujian SNPTN, sekarang namanya apa saya lupa. Doakan ya Pak supaya lulus di fakultas yang dia inginkan. Tapi waktu datangnya waktu perlu aja. Coba kita kalau jadi Tuhan, enak gak digituin Bapak Ibu? Pas waktu mau perlu aja datang, giliran gak perlu pura-pura gak tahu gitu. Bayangin kalau kita itu jadi Tuhan ya, gak enak kan. Nah makanya Tuhan itu pengen kita itu bangun hubungan sama Dia ya. Nah karena Dia rindu untuk kita kenal Dia rindu dengar suara kita Bapak Ibu. Bukan hanya di hari Minggu, tapi tiap-tiap hari Tuhan rindu dengar suara kita, ngomong sama Dia. Terima kasih ya Tuhan. Buat nafas hidup, buat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan gitu ya. Nah di Alkitab ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Salah satunya yang paling kita banyak lihat itu adalah Daud Bapak Ibu. Kalau baca kitab Mazmur 150 pasal itu kebanyakan ditulis oleh Daud. Bukan semuanya ya, tapi lebih banyak itu ditulis oleh Daud. Kenapa? Bapak Ibu nanti bisa baca di kitab-kitab Daud itu. Kitab-kitab Mazmur tuh bahasanya kadang-kadang curhatan, ya kan? Waktu Daud merasa ditinggal, waktu Daud merasa dihianati, dia ngomong sama Tuhan. Waktu Daud ngerasa nggak kuat, dia ngomong sama Tuhan Bapak Ibu. Makanya di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, Daud bilang seperti ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jadi Daud kita tahu adalah pribadi yang juga gak sempurna Bapak Ibu. Daud pernah buat kesalahan, Daud pernah buat hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya, pada waktu dia mengingini istri daripada Uria. Ya kan, sampai Daud membuat sebuah skenario supaya Uria ini mati dan akhirnya dia bisa menikahi Batsheba. Itu terjadi Bapak Ibu. Tapi kenapa Alkitab catat sekalipun Daud melakukan kejahatan di mata Tuhan, tapi Daud adalah pribadi yang lekat sama Tuhan, yang hatinya tuh dekat sama Tuhan. Nah, Alkitab bilang tuh the man after my own heart. Jadi seorang yang detak jantungnya itu dekat gitu sama Tuhan.
Padahal Daud adalah pribadi yang berdosa Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia selalu bangun hubungan sama Tuhan. Dia bangun mesbah, dia bangun doa-doa dia pribadi kepada Tuhan. Dia sadar kalau dia salah, diingatkan Nabi Nathan, dia balik sama Tuhan. Dia bangun mesbah, dia cari Tuhan. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Mazmur yang dia katakan seperti ini. Tuhan, semuanya kau boleh ambil daripadaku, tapi jangan tarik rohmu daripadaku. Itu Daud Bapak Ibu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Kekayaan ini, kerajaan ini, kekuasaan ini, jabatan ini, posisi ini, semua Tuhan boleh ambil. Tapi tolong Tuhan, jangan ambil rohmu. Karena Daud tahu pada waktu roh Tuhan meninggalkan kehidupan Daud, dia akan sama seperti Saul. Kalau Tuhan pergi dari hidup kita Bapak Ibu, apalah kita ini? Bisa bayangkan gak kalau Tuhan itu tidak berkenan dalam hidup kita? Segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya pasti tidak akan mendatangkan keuntungan dalam hidup kita, ya. Nah, mari sadar bahwa doa itu bukan sekedar karena kebutuhan, tapi doa itu lebih kepada hubungan. Nah, jadi kalau hari ini doanya masih macet-macet, sendat-sendat, ayo ya kita mari balik lagi kepada Tuhan, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita perlu berdoa? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Firman Tuhan bilang berdoalah untuk sebagian aja. Filipi bilang berdoalah untuk segala sesuatu. Ada di antara kita yang gak pernah khawatir dalam hidup ini? Nggak ada kan? Bahkan tadi pagi bangun tidur ada yang udah merasa khawatir? Hampir. Ada pasti ada aja yang menjadi kekhawatiran kita dalam hidup, ya. Nah, tapi firman Tuhan katakan janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi berdoalah untuk segala sesuatu. Apalagi akhir-akhir ini kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Dolar naik terus, ada isu BBM mau naik lagi, bahan-bahan pangan semuanya naik dan sebagainya. Ada banyak masalah yang ada di depan kita Bapak Ibu. Dan saya percaya karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab, makin hari kondisi kita tidak akan semakin lebih baik. Karena kita sedang ada di masa-masa yang terakhir Bapak Ibu. Tapi kita punya keyakinan sebagai orang percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Oleh karena itu mari kita membangun mesbah kita. Jangan tinggalkan mesbah kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa itu bisa memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Ya, mungkin doa kita belum dijawab Tuhan seperti contohnya Hana, ya. Ada yang tahu Hana di Alkitab? Hana adalah seorang wanita yang mengalami situasi yang gak enak Bapak Ibu karena dia dimadu, ya kan? Dimadu karena dia gak bisa melahirkan keturunan buat suaminya Elkana. Nah, setiap tahun pada waktu dia dan suaminya pergi ke bait Allah, karena di waktu itu ada tradisi 3 kali setahun seorang pria, seorang laki-laki harus datang menghadap Allah. Mereka datang menghadap Allah setiap tahun. Hana berkeluh kesah tentang kondisinya Bapak Ibu. Sampai di satu waktu Nabi Samuel melihat ini perempuan kok kayak orang mabuk gitu ya. Doa apa mabuk ini, saking udah komat kamit gak jelas lagi. Karena tiap kali madunya itu istri keduanya Elkana tuh selalu ngejekin dia. Karena istri keduanya bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Sementara Hana bertahun-tahun dia gak bisa mendapatkan keturunan. Hingga akhirnya Tuhan melihat kehidupan Hana, ya. Nah, tapi apa yang kita bisa lihat dari cerita Hana Bapak Ibu? Hana mengalami penderitaan. Ia diejek, direndahkan tiap hari oleh madunya ya. Tapi waktu Hana datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya, Hana itu berubah Bapak Ibu. Dia dapat kekuatan untuk bisa terus bertahan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin ada yang hari ini seperti Hana ya, bukan hanya masalah keturunan, tapi kita mengalami sebuah tantangan, sebuah pergumulan, mungkin doa kita belum dijawab. Mungkin apa yang menjadi kerinduan kita bertahun-tahun kita doakan mungkin belum Tuhan jawab Bapak Ibu. Tapi percayalah, tiap kali kita datang ke hadapan Tuhan dan berdoa,
Tuhan akan beri kita kekuatan. Akan ada yang berubah dalam kehidupan kita ya. Karena kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi mungkin hari ini kita sedang bergumul, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, masalah kita belum hilang. Tapi ada satu hal yang kita bisa dapatkan pada waktu kita membangun mesbah, yaitu Tuhan tuh sedang bentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Amin. Nah, kekuatan doa sering kali terlihat dari sisi kita, hati kita tuh berubah melihat sebuah tekanan atau melihat situasi yang ada di depan kita. Kalau dulu mungkin ya, kayak saya dulu belum terlalu mengenal Tuhan, belum hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, gampang emosian Bapak Ibu. Begitu ada persoalan tuh bawaannya panik, emosi. Tapi hari ini waktu saya menghadapi tekanan demi tekanan, saya mulai sadar bahwa yang perlu dahulu saya lakukan adalah mencari Tuhan. Pada waktu saya cari Tuhan, saya merasakan damai, merasakan sejahtera, sekalipun masalahnya belum selesai Bapak Ibu. Tekanannya masih ada. Tapi saya masih bisa lebih kuat. Itulah bedanya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan membangun mesbah kita. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu dia mau disalibkan. Yang dia lakukan di Taman Getsemani apa? Berdoa. Dan Alkitab catat sampai waktu dia berdoa itu dia keringatan. Keringatnya itu seperti darah udah. Karena apa? Ya, dia tahu tekanan apa yang dia akan dapatkan sebentar lagi, ya. Nah, jadi doa tidak secara langsung bisa mungkin mengubah keadaan kita, tapi doa bisa mengubah hati orang yang berdoa. Ada kekuatan di dalam doa kita. Amin. Nah, yang berikutnya di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan katakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Ia akan meluruskan jalanmu." Nah, banyak orang sekarang ini cari jawaban melalui logika, primbon. Ada yang masih kayak gitu? Apa kata horoskop ya, kata bintang, atau mungkin lebih senang cari pendapat orang lain, tapi lupa cari Tuhan. Ya. Nah, jadi ada cerita di dalam Alkitab waktu Yesus mau memilih murid-muridnya Bapak Ibu di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Beberapa hari kemudian Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berada di sana sepanjang malam berdoa. Bayangkan, sepanjang malam berdoa kepada Allah. Besok paginya ia mengumpulkan pengikutnya. Ia memilih 12 dari antara mereka dan menyebut mereka rasul. Jadi Yesus sendiri Bapak Ibu yang Tuhan, yang Maha Tahu, yang ngerti semuanya pun berdoa untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Apalagi kita, siapa kita? Kita aja nggak punya kekuatan. Ada di antara kita yang bakal tahu 1 jam dari sekarang kita akan seperti apa? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya itu kita penting boleh berdoa. Jadi sebelum mengambil keputusan dalam hidup ini. Apakah itu soal keluarga, pekerjaan, pasangan hidup apalagi ya. Masa depan, mari kita bergumul di hadapan Tuhan. Ya, bawa semuanya di hadapan Tuhan. Cari Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan meluruskan jalan kita tadi ya di dalam Amsal pasal yang ketiga kan, percayalah kepada Tuhan, kemudian Dia akan meluruskan jalan kita. Kenapa ada banyak di antara kita orang Kristen, Bu, saya udah lakukan ini, lakukan itu, udah kerja keras ini, buka usaha ini gagal, coba yang ini gagal. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita sebelum kita lakukan semua itu, sudahkah kita tanya Tuhan? Tuhan, saya mau usaha ini, saya mau dagang ini. Kira-kira apakah ini yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya? Doakan Bapak Ibu. Saya waktu menjalani proses dalam memilih pasangan hidup, kami berdoa walaupun prosesnya lama Bapak Ibu. 10 tahun tuh saya dan suami punya pergumulan tentang perjalanan kami. Ada waktu di mana saya goyah gitu ya. Tapi satu waktu tiba-tiba pintu anugerah itu terbuka dan saya melihat sampai dengan hari ini. 7 tahun dalam pernikahan kami,
saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa Bapak Ibu. Semua karena doa. Ya. Nah, mari kita belajar untuk membangun mezbah terlebih dahulu sebelum kita sibuk melakukan aktivitas-aktivitas kita ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah doa itu bisa membuka jalan bagi campur tangan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Bukankah kita manusia terbatas yang gak tahu apapun dalam banyak hal, gak tahu apapun. Tapi Tuhan bilang berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang gak kau pahami. Kami punya keponakan ya, karena suami saya anak paling kecil, jadi ponakannya tuh hampir sebaya-sebaya, cuma beda berapa tahun dari usia suami saya ya. Jadi kami waktu itu cerita-cerita, apalagi situasinya sempat saham lagi turun gitu ya. Terus dia ngomong, "Tulang, gimana?" gitu, kami cerita, "Gimana, aman semua semua porto yang ada gitu ya." Semuanya teman-teman kan udah pada aduh rugi nih. Terus mereka bilang, "Puji Tuhan aman." Terus kami tanya, "Kenapa?" "Iya, karena papanya," dia bilang sebut nama suaminya, "papanya si Daniel waktu dia mau beli sesuatu, kami doa dulu Tuhan." Tulang. Nah, saya juga belajar sesuatu di situ. Oh, iya ya. Teman-teman bisa rugi, dia bisa tetap ya nggak untung-untung kali tapi juga nggak amblas banget gitu. Karena apa? Karena doa. Kelihatannya sepele Bapak Ibu. Tapi itulah cara Tuhan untuk bisa melindungi kehidupan kita, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, di Alkitab ada satu orang yang kita juga perlu pelajari yang sepanjang bulan ini akan menjadi tokoh penting ya. Yaitu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan katakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Nah, sekarang saya mau menggarisbawahi doa orang benar. Nah, mungkin kita banyak orang Kristen bertahun-tahun kita mendoakan sesuatu tapi Tuhan belum jawab. Mungkin ini masalahnya Bapak Ibu. Kita udah jadi orang benar belum? Karena Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Ya. Nah, makanya bulan lalu kita bicara soal Roh Kudus ya. Saya percaya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka itu akan kelihatan dari cara kita hidup. Akan tampak, itu Alkitab katakan seperti itu, Galatia 5 ya. Ada buah-buah Roh yang lahir dari kehidupan kita, keluar dari hidup kita. Nah, sama Bapak Ibu, kenapa mungkin ada doa-doa kita yang belum bisa dijawab oleh Tuhan? Mungkin doanya gak salah, karena doa itu kan aktivitas ya. Tapi mezbahnya ini, kita ini kan adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya kan? Kita udah benar belum di hadapan Tuhan? Karena Alkitab katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi Bapak Ibu, Elia itu bukan Superman. Ya, dia sama seperti kita. Pernah takut? Pernah. Pernah pengen mati? Pernah Bapak Ibu. Baca aja di kitab di dalam 1 Raja-Raja kalau gak salah ya. Dia waktu ngadapin 400 Nabi Baal dia gak takut Bapak Ibu. Waktu 400 Nabi Baal bilang, "Coba kamu doa, mana api turun gak dari surga?" Dia tantang 400 Nabi Baal. Dia menang melawan 400 Nabi Baal. Tapi waktu dia ngadapin satu orang perempuan yang namanya Isabel, ciut Bapak Ibu. Isabel cuma bilang gini, Elia, kau lihat apa yang kau lakukan sama 400 Nabi Baal ini? Tunggu ya, kau akan jadi seperti mereka juga. Elia takut Bapak Ibu. Terus dia di sungai Kerit dia ngomong gini, "Tuhan ambillah jalan nyawaku." Padahal dia baru menang ngelawan 400 dewa-dewa. Hanya gara-gara perkataan Isabel, Elia takut, Elia pengen bunuh diri, pengen mengakhiri hidupnya. Tapi apa yang membuat doa Elia itu didengar oleh Tuhan?
dia adalah pribadi yang benar. Nah, jadi mari di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, doa bukan hanya bicara soal aktivitas, bukan bicara soal banyaknya, durasinya, tapi lebih kepada kitanya. Kitanya, baitnya Tuhan ini. Mari bangun hidup kita di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga pada waktu kita membangun mezbah, Tuhan berkenan Bapak Ibu. Ada aroma yang harum di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan tuh sampai gak tahan untuk gak datang memberkati kita. Kenapa? Karena mezbah bicara soal kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita meng-cross check kembali kehidupan kita. Saya belajar dari tema ini Bapak Ibu bahwa yang paling penting yang Tuhan mau adalah pribadi kita. Selalu terkoneksi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini hidup kita seakan banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi hari ini kita tahu bagaimana caranya supaya semua pergumulan, tantangan itu Tuhan tolong kita adalah bangun hubungan. Caranya melalui doa. Perhatikan mezbah-mezbah kita. Jadi kita nggak hanya kumpul di minggu aja atau di FA aja. Tapi tiap-tiap hari Bapak Ibu yang datang dengan keluargamu hari ini, bangun mezbah di rumahmu. Gak bisa pagi hari karena mungkin sibuk ya, aktivitas banyak. Malam hari sama-sama siap makan malam. Doa sama-sama, baca Alkitab sama-sama, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya percaya pada waktu itu kita lakukan. Kita membangun mezbah, sesuatu akan berubah dalam kehidupan kita. Amin. Mari di sepanjang bulan ini, tema ini berjalan. Mari kita mulai menghidupinya. Dan kita akan melihat Tuhan itu akan menyatakan hal-hal yang tidak kita pahami. Karena ada banyak hal di depan kita yang juga kita gak mengerti Bapak Ibu. Amin. Kita perlu Tuhan, kita perlu hubungan kita itu diperbarui oleh Tuhan. Mari kayak undang kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan bawa kami lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersekutu lebih lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you God. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekat berat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan.
doa-doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada banyak pergumulan yang sedang kau hadapi, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan pagi hari ini. Oh, Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang dekat. Engkau Tuhan yang dekat, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang peduli akan kehidupan setiap kami, ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang bawa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biar boleh jadi mesbah yang benar, ya Tuhan. Kau menemukan dari tempat ini, ya Tuhan, ada mesbah-mesbah yang kami boleh bangun untuk Tuhan. Hidup kami persembahkan, ya Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau, ya Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, Engkau menolong kami dalam segala kelemahan kami, untuk kami boleh terus terkoneksi dengan Engkau, ya Tuhan. Biar kesukaan akan doa itu boleh tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Oh, jadikan kami bait-Mu, Tuhan, rumah doa-Mu, ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami aliran-aliran kehidupan yang mengalir, Tuhan. Oh, di tengah-tengah masa yang sukar, ya Tuhan, kami mau terus melihat kepada Tuhan. Fokus kami boleh melihat kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun kami ada di hal-hal yang mustahil, kami tahu Tuhan yang akan terus bawa kami naik dan tidak pernah turun, ya Tuhan. Kau yang bawa kami dengan kendaraan kemenangan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi umat-Mu, Tuhan. Urapi keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan. Anak-anak yang Kau percayakan, berkati Tuhan. Biar mereka boleh terus bertunas di dalam rumah Tuhan, yang terus menghasilkan buah, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa. Sebab dalam kerajaan Tuhan kami tidak akan tergoncangkan, Tuhan. Sekalipun gunung-gunung bergoncang hari-hari ini, Tuhan, musim berubah, tapi janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Taruh perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau berjalan bukan karena kata dunia, Tuhan, tapi kami mau berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami akan melihat, Tuhan, di kanan dan kiri kami banyak orang yang rebah. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami dengan tangan-Mu, ya Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang jatuh hari-hari ini, kami tahu firman-Mu berkata, Tuhan, orang benar jatuh, Engkau akan bangkitkan kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu di tempat ini, Tuhan, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan anugerah yang daripada Tuhan di sepanjang bulan ini. Biar kami boleh membangun mesbah dari rumah kami, dari gereja di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk gembala pembina yang ada di Jakarta. Untuk gembala pembina kami Pak Bambang, Tuhan. Gembala sidang kami Pak Edi dan associate pastor yang ada, Tuhan. Bahkan hamba-Mu Pak Andrew dan Pak Edward yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, Tuhan. Berkati dengan kekuatan, dengan hikmat, Tuhan. Biar unity itu boleh ada di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin kami. Kau memberikan bahu yang kuat untuk boleh menanggung beban, ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat jalan keluar untuk setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Kami percaya Tuhan, dengan hikmat Kau akan membawa hamba-hamba-Mu menggembalakan jiwa-jiwa yang Kau boleh percayakan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk negeri kami Indonesia. Dari tempat ini kami terus memberkati bangsa kami, Tuhan. Kami mau katakan shalom Indonesia. Shalom, shalom kota Medan. Biar ada damai sejahtera atas negeri kami, ya Tuhan. Atas pemerintahan kami.
Tuhan, kami mau lepaskan berkat untuk pemerintahan kami Tuhan. Tengah-tengah masa yang sukar Engkau menolong seluruh pemerintahan kami, menteri-menteri yang ada, untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang takut akan Tuhan, mendatangkan kesejahteraan untuk penduduk yang ada di negeri ini Tuhan. Kami berdoa terang Tuhan, menerangi pemerintahan kami hari-hari ini. Roh takut akan Tuhan hadir ya Tuhan, hadir di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, janji Tuhan digenapi. Indonesia akan menjadi negara yang kaya, yang makmur, yang berkelanjutan. Tolong pemerintahan kami, tolong ekonomi kami Tuhan. Kami memberkati lautannya, kami memberkati daratannya, tanahnya Tuhan. Diberkati, diberkati. Seluruh hasil bumi daripada negeri ini diberkati Tuhan. Berkati generasi muda yang ada di kota dan di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar mereka boleh menjadi anak-anak panah ya Tuhan. Amin. Yang Tuhan sedang persiapkan untuk boleh menduduki tempat-tempat strategis di bangsa ini, yang akan mendatangkan kerajaan Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, biar dari gereja di tempat ini bangkit pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa. Ada Daniel, ada Yusuf yang luar biasa Tuhan, yang akan menjadi jawaban untuk kota dan bangsa kami. Bangkit dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau memberkati kota kudus-Mu ya Tuhan. Shalom Yerusalem, diberkatilah. Ada sentosa, ada damai sejahtera Allah atas umat pilihan Tuhan. Kami berdoa untuk negara-negara yang sedang bertikai hari-hari ini Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu boleh ada memerintah di setiap negara-negara yang sedang berkonflik hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati. Biar dengan damai-Mu Tuhan hadir ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat yang ada di rumah Tuhan, yang ada di dalam umat pilihan Tuhan, boleh mengalir sampai ke bangsa kami, ke gereja, ke rumah kami pribadi lepas pribadi. Dan kami akan melihat Tuhan, ada jalan raya yang lurus dari Indonesia menuju Israel Tuhan. Oh, terbuka Tuhan pintu gerbang Indonesia ya Tuhan. Ada jalan raya, diplomasi terbuka untuk Yerusalem. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu diberkatilah orang-orang yang memberkati umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Di sepanjang minggu mendatang kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan berjalan Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami akan boleh terus berjalan menikmati Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga tiap kali kami boleh berkumpul bersama-sama, kami akan menceritakan kebesaran Tuhan. Oleh karena Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu di sepanjang minggu ini boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan tangan dan hati kita ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memberkati hidupmu hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Persembahan kita di minggu ini ada dua, persembahan umum dan persembahan perpuluhan. Mungkin bisa memberikannya melalui kotak persembahan yang berjalan. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita, GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini bersama saya Kevin Benaya akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya.
Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita. Baik dalam doa, upaya maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Shalom, kembali Departemen Pemuda Keluarga Besar GB Medan Plaza mengadakan Warrior Camp. Acara ini bertujuan untuk pembinaan rohani, karakter, penundukan diri, daya tahan. Bagi kamu anak-anak muda, daftarkan segera dirimu. Ini bagianmu menjadi pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadir dalam midweek service yang dilayani oleh Pendeta Elujai Frankie Utana pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Mari ajak keluarga, teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini. Dan ibadah ini juga terbuka untuk umum. Ini Glenn, anak muda dari JC yang lagi belajar untuk bertumbuh. Hari ini, dia mulai perjalanan singkat untuk mencari jawaban dalam hidupnya. Di tengah banyaknya suara, banyaknya pilihan, dan banyak yang bilang siapa diri kita, aku mulai sadar, gak semua yang terlihat benar-benar membawa terang. Tapi gimana kalau sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk hidup lebih dari itu? Bukan cuma ikut dunia, tetapi menjadi terang di tengah dunia. Junior Church mengadakan Summer Break 2026 Radiance. Bekal untuk bertumbuh dan mengenal diri kita 24-26 Juni di GBI Rumah Persembahan. Summer Break kali ini kamu bisa ikuti dengan Rp150.000. Sampai jumpa di GC Summer Break. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM di antaranya kelas KOM seri 200 onsite angkatan kedua tahun 2026 yang akan dimulai tanggal 28 Juni 2026 yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 3 dan 4. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 200 ini, silakan scan QR Code berikut ini atau dengan link pendaftaran ini. Dan akan segera dibuka juga kelas KOM seri 100 online angkatan ketiga tahun 2026 yang akan dimulai pada tanggal 7 Juli 2026 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online ini, silakan scan QR Code berikut ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Merasa berjalan sendiri, bingung mencari arah dan tujuan, butuh recharge hati nih. Udah jangan galau-galau, yuk FA, dan saatnya bertumbuh bersama. Kamu gak sendirian loh, Jesus love us. Family Altar merupakan komunitas rohani kita. Dengan kesatuan hati, Tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Di Family Altar, kita akan belajar firman, memuji, dan menyembah, serta saling menguatkan di dalam doa. yuk gabung ke dalam Family Altar dengan mendaftarkan diri ke counter-counter FA gereja cabang terdekat. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan gereja kita, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu Saudara dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Stonewall Tower, Minggu 7 Juni 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Stonewall Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tampir nomor 3 pukul 7 WIB.
Ibadah FA 02 atau ibadah FA GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan minggu kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Stomo Tower, Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Mari kita bersama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan juga FA, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor, agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos yang berlogo GBI Stomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Stomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan GBI Stomo Tower. Bagi yang berminat membeli, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwasanya ibadah kita terdiri dari 2 sesi, di mana sesi pertama adalah pukul 10.30 WIB dan juga sesi kedua adalah pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Diharapkan untuk para jemaat dapat datang lebih awal agar kita dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, agar hadirat Tuhan dapat tinggal dalam kita. Jadi jangan datang terlambat. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan juga gedung Stomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, singer memuji nama Tuhan yang tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.